Selamat datang di video pembelajaran kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabarnya kalian hari ini? Yuk jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, berjumpa lagi bersama Miss Bea. Di video kali ini kita akan belajar memahami di tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Teman-teman, sebelum mulai belajar, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan dalam memahami materi pelajaran. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu memahami pesan dalam dongeng. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli dan kasih sayang. Oke, kali ini kita akan membahas tentang memahami pesan dalam dongeng. Kita simak bersama-sama yuk dongeng tentang kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni bunganya yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji keindahannya. Sementara itu, tak jauh dari rumpun mawar itu tumbuh rumpun pohon bambu. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak juga ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat bunga mawar dikerumuni banyak orang. Hai bunga mawar, tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu, berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik. Lanjut sang bambu dengan nada sedih. Mawar yang mendengar hal itu langsung tersenyum. Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi, tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu. Sang bambu keheranan. Dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. Aneh sekali, mengapa kau iri denganku? Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kamu punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikit pun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat. Tambah sang mawar dengan nada sedih. Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. Tapi mawar, kamu selalu dicari orang. Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik. Sang mawar kembali tersenyum. Kamu benar, bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi, tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian. Setelah itu dibuang, tidak seperti kamu. Bambu kembali bingung. Aku tidak mengerti. Ah, bambu. Ujar mawar sambil menggeleng. Kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air. Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menjadi jalan untuk kehidupan banyak tanaman. Bukan hanya itu, batangmu sering digunakan orang untuk membangun rumah, membuat peralatan rumah tangga, membuat pagar, dan masih banyak lagi. Aku jadi heran dengan manfaat sebesar itu. Harusnya kamu bahagia. Bambu terdiam menunduk. Ia baru merasa malu karena selalu memiliki perasaan iri dan tidak bersyukur dengan kelebihannya. Sang bambu berterima kasih kepada sang mawar karena telah menyadarkan dirinya. Sejak percakapan dengan sang mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain.
Nah, tadi kita sudah menyimak dongeng tentang kisah bunga mawar dan pohon bambu. Agar kalian bisa memahami pesan dalam dongeng tersebut, kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang sifat sang bambu? Yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang sifat sang mawar? Yang ketiga, sifat mana yang menurut kalian lebih baik? Yang keempat, mengapa orang tidak boleh memiliki rasa iri? Yang kelima, apa pesan yang dapat kalian sampaikan agar kita tidak iri kepada orang lain? Setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan kalian bisa memahami apa pesan yang ada di dalam dongeng tersebut. Mengamati perilaku masyarakat sekitar. Di sini ada percakapan antara Ahmad, Melani, dan juga Rasti. Kita simak bersama-sama yuk. Menarik sekali ya dongeng kisah bunga mawar dan pohon bambu ini. Iya, kita memang sebaiknya tidak boleh memiliki rasa iri dengan kelebihan orang lain. Daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik bersyukur atas kelebihan diri sendiri. Benar, sikap iri membuat kita tidak mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga bersyukur telah membaca dongeng itu. Aku menjadi tahu ternyata tanaman bambu memiliki banyak manfaat. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang menulis kalimat tentang sikap peduli dan kasih sayang. Bagaimana caranya sih kita sebagai manusia peduli sesama makhluk hidup? Bagaimana kita peduli kepada tumbuhan dan bagaimana kita peduli sesama manusia? Islam mengajarkan bagaimana bersikap yang adil dan baik kepada semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Hal ini karena pada dasarnya tumbuhan memiliki hak yang sama seperti makhluk Allah yang lain. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna harusnya memiliki sikap kepedulian yang paling tinggi kepada sesamanya. Teman-teman, kalian tahu tidak? Ternyata tumbuhan sangatlah berguna dan juga memiliki banyak manfaat untuk kehidupan hewan dan juga manusia. Maka dari itu, kita harus selalu peduli terhadap tumbuhan di sekitar kita. Sikap peduli terhadap tanaman bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, menyiram tanaman. Yang kedua, dengan cara memberi pupuk. Yang ketiga, dengan cara tidak merusak tanaman. Yang keempat, dengan cara tidak menebang pohon sembarangan. Yang kelima, dengan cara menyemprotkan cairan anti hama kepada tumbuhan. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua bisa memahami materinya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.